Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Museum Sultan Mahmud Badarudin II terletak di kawasan wisata Benteng Kuto Besak. Bangunan megah berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 17 meter. Berarsitektur Eropa, dibangun oleh kolonial Belanda mulai tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825. Museum ini didirikan sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I sekitar tahun 1737 Masehi. Nama museum diambil dari nama pahlawan asal Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II, karena semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa dalam melawan penjajah. Prasasti Telaga Batu merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Selanjutnya, prasasti Talang Tua ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang oleh Louis Constant Westeney pada 17 November 1920. Prasasti aslinya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya, prasasti Bom Baru ditemukan di wilayah Pelabuhan Bom Baru, Kelurahan Dua Ilir pada tahun 1989. Prasasti aslinya disimpan di Museum Bala Putra Dewa. Keraton Kutogawang adalah istana dari Kesultanan Palembang. Keraton ini didirikan oleh Ki Gede Ing Surotuwo. Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya, yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Perang Palembang 1659. Diorama ini menggambarkan kondisi peperangan antara pasukan POC dengan Kesultanan Palembang. Akibat dari perang ini ialah pasukan POC berhasil membumi hanguskan keraton Kutogawang yang menandakan kemenangan di pihak POC. Akibatnya Raja Palembang saat itu Pangeran Sido Ing Raje menyelamatkan diri ke Indralaya. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Bantenberg pada tanggal 29 Oktober 1920 di tepian Sungai Tatang. Prasasti ini menceritakan perjalanan suci Dapun Tahiang dari Minangkabau dengan membawa 20.000 orang pasukan yang berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya dan meluaskan pengaruh agama Buddha. Peta ini dibuat oleh Mahuan, yaitu anak buah Laksmana Cheng Ho. Dia mengikuti 3 dari 7 ekspedisi yang dilakukan Cheng Ho hingga sampai ke Nusantara, yang mengisahkan perjalanan dari negeri Cina ke Sriwijaya Palembang, yang tampak dalam peta dataran Cina, Laut Cina Selatan, Pulau Bangka, dan Palembang. Mata uang yang digunakan pada zaman Kesultanan sebagai alat tukar disebut juga uang kepeng. Kesultanan Palembang Darussalam mengeluarkan mata uang sendiri atau mata uang Kesultanan Palembang Darussalam.
sehingga pada masa itu kegiatan transaksi tidak tergantung pada mata uang bangsa asing. Mata uang Kesultanan Palembang disebut pitis. Makam Ki Gede ing Suro terletak di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Di sini terdapat 8 bangunan yang berisi 38 buah kuburan yang sekarang dikenal dengan Kompleks Makam Geding Suro. Ki Gede ing Suro menggantikan ayahnya yaitu Sido ing Lautan pada tahun 1552. Beliau merupakan penguasa Palembang pertama yang mendirikan Keraton Kutogawang sebagai pusat pemerintahannya. Satu, kendi susu. Kendi ini dibuat dengan menggunakan bahan tanah liat dan menggunakan teknik roda putar. Kendi susu banyak dijumpai di situs-situs arkeologi dari masa Majapahit, termasuk di Trowulan, lokasi ibu kota Majapahit. 2. Kendi lokal. Kendi seperti ini sampai sekarang masih dipasarkan di sejumlah warung yang menjual peralatan dari tembikar kayu agung. 3. Kendi Cina. Kendi ini terbuat dari keramik yang melambangkan burung hong yang berarti burung surga. Kendi ini berfungsi untuk minum arak. 4. Kendi lokal kayu agung. Kendi ini terbuat dari gerabah ditemukan di kota Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan. Berfungsi sebagai tempat air minum. 5. Kendi air mawar 1 dan kendi air mawar 2. Kendi ini digunakan pada acara pendirian rumah sejak dulu sampai sekarang. Kendi ini digantungkan di atas bumbungan yang bermakna sebagai lambang keselamatan bagi penghuni rumah. Pakaian kebesaran adalah perangkat pakaian resmi yang dipergunakan oleh raja, para menteri, dan para priyayi dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Pakaian kebesaran yang akan diuraikan di sini adalah pakaian kebesaran di masa kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II hingga masa berakhirnya kekuasaan Perdana Menteri Pangeran Kramojayo. Perangkat pakaian kebesaran ini terdiri dari 2 jenis, yaitu perangkat kebaya pendek dan perangkat kelemkari. Senjata tradisional. Senjata tradisional ini pernah dipakai pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk pertahanan diri dari serangan musuh. Terdiri dari 1 rodos dan 2 tumbak lado. Meriam. Meriam atau kanon, lela dalam bahasa Melayu, merupakan senjata peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam benteng Kuto Besak Palembang. Senjata ini terbuat dari besi dan perunggu, menggunakan peluru mesiu sejenis artileri. Lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Lukisan menggambarkan peristiwa yang terjadi pada bulan Juli 1821 Masehi, yaitu situasi pengasingan yang dilakukan Belanda ke Batavia sebelum akhirnya dipindahkan pengasingan ke Ternate, Maluku Utara selama 31 tahun. Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate oleh pihak Belanda karena Sultan Mahmud Badarudin tidak ingin bekerja sama dengan Belanda. Lukisan Perang Palembang 1821. Lukisan ini menceritakan tentang suasana Perang Palembang melawan Kompeni Belanda pada tahun 1821 di pinggiran Sungai Musi. Hayasan Selendang Menteri, Hayasan Haji.
Pakaian pengantin ini bersumber dari pakaian kebesaran Raja-Raja Palembang Darussalam yang dikelola dengan memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Islam. Aesan gede, pakaian pengantin atau lazim disebut penganggon oleh wong Palembang ialah aesan gede. Pakaian ini pada masa lampau dipergunakan oleh para pengantin dari golongan tertentu. Busana aesan gede dahulunya merupakan pakaian adat kebesaran Raja-Raja Jawa. Contoh pelaminan pada masa Kesultanan. 1. Pelaminan, perlengkapan pelaminan. 2. Sekrem sebagai latar dari pelaminan. 3. Kursi, perlengkapan pelaminan. 4. 1 set lemari rek untuk menyimpan kain dan pakaian. 5. 1 set meja permainan cuki. Meja ini digunakan untuk permainan tradisional. 6. Meja pelaminan, alas pangkeng pengantin. 7. 1 set lak pelaminan, perlengkapan pelaminan. 8. Beber pelaminan, tirai yang berfungsi sebagai pelengkap pelaminan. 9. Payung serombung ubur-ubur untuk menutupi payung hiasan pada upacara adat. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, like it, I do it like a truck with me. Oh, like a truck,